Pak Sam, Ya. lumayan nih hujannya. Iya. Lumayan deras di... Tapi berkah ya Pak? Nah, berkah. Kenapa? Berkah. Hujan ini adalah rezeki. Iya. Ya, ini tergantung kita memandangnya. bagian dari berkah kursus kita kali ini. Ya, dan kita masih ada di hotel Mark Hotel. Mark Hotel yang Ya, dulunya namanya namanya adalah Golden Tulip di Jakarta. Jakarta. Kita sapa dulu Indonesian, ya. Siap. Rekan-rekan Indonesian, dan sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya. Ya, Oke. Pak Sam, pada modul yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah supplier perception model. Nah, kemudian di modul yang lalu kita sudah membahas tentang yang disebut dengan supply positioning model. Nah, seperti kita pahami bersama, yang namanya supply positioning model itu membagi pengadaan membagi kebutuhan pengadaan menjadi 4 kuadran, yaitu rutin, leverage, bottleneck dan critical strategic. Berdasarkan nilai dan tingkat risiko. Sedangkan di supplier perception model kita juga membagi menjadi 4 juga. 4 juga berdasarkan nilainya dan kemudian ketertarikannya. Dimulai daripada marginal, exploit, develop, dan core. Nah, bagaimana mengaitkan dua tabel ini? Nah, jadi kita udah punya 4 kuadran, 4 bagan, 4 metrik yang sebenarnya ini tools yang bisa kita jadikan pegangan dalam menyusun strategi pengadaan kita. Ya. Nah, ini banyak orang menganggap bahwa ketika ada 4 kuadran yang sama ini, kemudian mereka menyatukan menjadi satu. Seolah-olah nanti kesimpulannya bahwa kalau rutin itu nanti ke penyedianya marginal. Itu keliru menurut saya. Keliru. Ya. Keduanya ini tidak langsung diklopkan, tapi kita justru melihat kebutuhan kita dari peta supply positioningnya. Kita melihat posisi kebutuhan kita di mana. Ya. Ini di positioning model misalkan. Ketika kita melihat ternyata kebutuhan kita ini rutin. Ya. Nah, rutin ini kan berarti risikonya, dampaknya, kompleksitasnya rendah buat organisasi kita kecil. Kecil. Terus kemudian nilainya kecil. Ya. Nah, kebutuhan yang kecil ini rentan akan berhadapan dengan marginal. Marginal, betul. Bagaimana supaya kebutuhan yang rutin dan kecil ini menjadi tidak marginal di pasar? Maka kita perlu mencari posisi yang tepat deh, memposisikan kebutuhan kita ini. Sehingga targetnya adalah bagaimana posisi yang rutin ini menjadi kemudian bisa diminati oleh penyedia-penyedia develop misalkan. Nah, berarti naik ke atas ya. Naik ke Jadi atas. paling bagus sebenarnya kapan dia masuk dalam kuadran rutin, maka yang paling tepat penyedianya itu berada pada level develop. Karena walaupun ini sifatnya rutin, kecil-kecilan, tapi kalau develop, mereka akan menjaga kualitas dengan sebaik mungkin. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengkonsolidasikan. Mengkonsolidasikan permintaan ini tentu akan sangat perlu data yang ini ya. Misalkan kita tadi bilang ada kemarin kita di modul 1 ya. Di modul 1 itu ada namanya spend analysis. Spend analysis, betul. Nah, analisa belanja kita nih. Oh, ternyata setelah kita konsolidasikan pandangan kita luaskan, oh ternyata kebutuhan ATK ini selama 1 tahun sebenarnya besar. Nah, ketika besar kemudian kita gabungkan dalam proses permintaan yang besar, maka yang kuadran tadinya menjadi rutin ini masuk ke dalam kolom leverage. Betul. Ketika kebutuhan rutin kita ini menjadi leverage, maka patokan bagi pasar adalah harga. Betul. Nah, maka kita pertandingkan ini, kemudian target kita adalah penyedia-penyedia develop. Nah, jadi kembali lagi, kita harus memancing ketertarikan mereka. Betul. Bukan dengan langsung begitu saja belanja di pasar. Iya. Karena kalau kita belanja langsung di pasar, hanya karena sifatnya rutin, kita akan rentan mendapatkan penyedia yang berada pada kolom marginal. Jadi di materi kali ini sebenarnya yang paling menarik adalah disinilah letaknya peranan dari pelaksana pengadaan yang harus memiliki keahlian khusus. Jadi kalau misalkan kita merupakan kebutuhan primer misalkan, kita harus mempunyai spesialisasi di dalam memposisikan kebutuhan ini. Sehingga jangan sampai kebutuhan kita critical strategic, tapi kemudian pasar menganggap ini tidak besar. Sehingga penyedia-penyedia menjadi exploit. Nah, ini kalau kita melihat gambaran ini, kita bisa lihat di pemerintahan di pemerintahan, di publik gitu. Kebutuhan pembangunan gedung misalkan, itu sebenarnya critical strategic buat pemerintah. Betul. Tapi kenapa kemudian
pasar yang merespon pasar pemerintah tadi, itu kemudian penyedia-penyedianya bukan penyedia yang memiliki kapabilitas besar. Nah, mereka kebanyakan adalah penyedia yang mengeksploitasi Iya. karena nilainya besar. Iya. Tapi sebenarnya ketertarikan mereka kecil. Itu tantangan yang besar di yang public mereka cari procurement. cuman bagaimana dapat pemasukan dari pemerintah Betul doang. sekali. Sehingga Iya. apa yang terjadi kemudian inefisiensi semakin besar dan segala macam. Sementara kita tahu tuh kapabilitas penyedia konstruksi di luar Iya. itu besar sekali. Nah, ini perlu dicari kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang mendekatkan kebutuhan kritikal kita strategik publik itu kepada pasar yang core. Nah, jadi kalau kita coba menarik Ya. belum kesimpulan nih, kita menarik garis antara supply positioning model dengan supplier perception model. Yang pertama, bukan berarti dengan memetakan dua diagram Ya, ini. ini mengklopkan itu tidak. Mengklopkan, bukan. Tidak. Tapi justru berdasarkan supply positioning model, Iya. kita mencari penyedia yang tepat bagi kita. Iya. Contoh misalnya, apabila pembelanjaan kita masuk dalam kategori rutin dan tidak bisa di leverage, Iya. carilah penyedia yang masuk dalam kuadran develop. Betul. Yang kedua, untuk bisa meningkatkan ketertarikan pasar, usahakan yang rutin ini dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam leverage. Leverage. Nilainya besar. Kalau dalam bahasa supply chain management biasanya disebut dengan meleveragekan kebutuhan. Meleveragekan kebutuhan. Nah, Iya. karena disinilah sebenarnya terjadi persaingan. Siap, betul. Persaingan. sekali. Nah, kalaupun dia masuk leverage, bukan berarti kita mencari penyedia yang exploit. Betul sekali. Tetap juga kita harus mencari penyedia yang develop atau Iya. bahkan core. Iya, satu contoh. Ada barang-barang atau kebutuhan kita yang tidak bisa kita leveragekan. Ya. Misalnya satu contoh di pemerintahan misalkan itu pengadaan kendaraan bermotor Betul. dengan tipe trail misalkan. Ini hanya dikooptasi oleh satu merek saja. Betul. Nah, ini kemudian penyedianya menjadi exploit. Ya. Pasar kita jadi tidak menarik. Ya. Nah, ini salah satu caranya adalah kita harus menciptakan, pemerintah harus segera menggagas satu industri yang bisa menjadi saingan dari merek tersebut. Nah, atau kalau memang kebutuhannya hanya itu saja, Iya. maka carilah penyedia core. Betul sekali. Karena memang bisnisnya itu, fungsinya itu, dan otomatis tidak akan menganggap kita sebagai exploit. Iya, betul. Nah, Ya. ini mengkonsolidasikan kebutuhan. Nah, ini tingkat kotak yang kedua nih, nasional. leverage nih. Nah, apabila kebutuhan kita berada pada kuadran yang bottleneck, Iya, maka yang paling penting adalah kita bisa mencari penyedia yang levelnya core atau bahkan develop. Iya. Tapi kalau bisa sih dihindari yang develop juga. Betul. Usahakan yang core. Kenapa? Bottleneck. betul. Nilainya kecil, tapi risiko Risiko terhadap terhadap organisasi kita itu besar. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari kuadran ini adalah kuadran yang kritikal. Kalau kritikal, tidak ada lagi jalan kita harus mencari kepada yang core. Penyedia, hubungan kita dengan penyedia itu Ya. harus hubungan yang saling menguntungkan, saling tidak hanya menguntungkan dari sisi harga, tapi Ya. juga menguntungkan dari sisi kualitas. Kualitas. Dan ini harus ada simbiosis mutualisme. Betul sekali. Dan ini terbentuk kalau mereka beranggapan bahwa kita adalah bisnis utama utamanya. mereka. Betul. Sehingga pelayanan mereka juga adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada kita. Betul sekali. Jadi ini adalah kesimpulan daripada kaitan antara supply positioning model dengan supplier perception model. Demikian yang kami sampaikan. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam Salam pengadaan. pengadaan. Nah, berikutnya kita masuk ke Masuk. perjanjian. Berarti bisa